kenalin dulu Pak, nama saya Fiji. Di sini kami ada tugas dari tentang hukum adat. Jadi kami tuh kayak cari tahu lah gimana tentang adat-adat yang diperangin. Mungkin Bapak di sini sering ulang maksudnya. Jadi kami nanya tentang yang pertama tentang petata petiti ya Pak, yang tentang perkawinannya. Kalau perkawinan di Sungai Ulak ini gimana Pak? Kayak ada nggak kayak petata petitinya, kayak dari awal lamarannya, perkawinannya gimana kalau di Sungai Ulak di sini? Kalau umpamanya ulak daripada jantan lah, cincin tanda tunangannya itu hilang. Kalau di desa sini utang lagi cukup tambah 20. Tapi kalau kira ulak dari kalau nabi itu 2 kali lipat. Sekarangnya tuh, misalnya tunangan itu tak ada apa dah, yang kuningan tak emas tuh, satu manyam, tengah manyam tuh jarang tuh. Ada hilang, berarti 2 kali lipat utang. Gua kami cukup kira 20. Karena tunangan lamaran ini diketahui nenek nenek juga. Orang tua jadi pandai yang ada di situ, sekaligus jatuh juga pegawai sarah. Nah, itu kalau tunangan tuh. Kalau umpama tunangan tuh lambung macet kira tunangan itu tadi, boleh sebab untung tidak ada orang kira mati ya jantan itu kira kecelakaan. Itu kau yang batino ini diakui anak boleh anak dari bapak dari orang yang meninggal. Macam itu juga lah kalau kira kau meninggal, mak bapak kau ngaku anak dengan kata tunangan kau itu. Itu kalau lama ada musibah lagi. Kalau misalnya nih Pak, kalau di lamaran di Sungai Ulak nih Pak, kalau ada di Sungai Ulak nih misalnya ada nih pengantin prianya sama wanitanya nih, itu masih boleh ketemu atau gimana? Ataupun ada bendonya kalau ada di sini? Itu kan tidak dikopok, cinta kita kan tidak ada lagi. Kalau sudah tunangan itu ngomongnya itu tidak ada lagi itu sampai cari lain cari itu kan ada lagi kan, sudah bulat itu. Kalau tadi itu utang tuh. Kalau misalnya Pak, kalau di Minang ya, kalau Minang kan dilarang lah gitu kan pengantin cowok ini tidur di rumah pengantin cewek gitu. Kalau di sini nih kayak gitu juga ada? Masih dalam aspek itu masih tunangan gitu, masih lamaran lagi? Tunangan iya. Maksudnya kalau walaupun dia toko nengok yang lain lah kira kan tidak pecah tunangan kita ini, itu juga tidak apa-apa. Itu mungkin antara perjanjian selama lama, mungkin ada orang kayak sampingnya namanya manusia, ada tetap punya kekurangan, tetap pula punya kelebihan. Itulah. Namun kalau memang bisa berani lari dengan pikiran jantan, itu dituntut sama nenek mama dapat sama datuknya, dituntut itu. Ada lagi yo. Nak bertemu boleh. Ya. Anak kalau nak bertemu boleh lah. Ya. Itulah adat yang ada di desa ini. Nah, adat ini bukan di desa sini, di provinsi Jambi ini sama lah adatnya. Sama yo. Cuma pegang pakainya agak beda. Masalahnya kalau kata orang itu, aku di Kota Media agak pernah, di Jambi sama lah. Kami gabung. Setelah sampai ke Bangkalis pembinaan Kanang Bukuan, satu adat ini ada beda cuma sebutan dengan pegang pakainya nggak beda. Jadi kalau umpama kita pergi ke situ, ada atau kesinan, kita itu beda ya sebutan. Tetap sama lah. Kalau misalnya Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau misalnya kami kan kurang paham apa itu batandang. Misalnya apa proses batandang di sini gimana? Tanam di sini apa? Kami kurang paham mungkin Pak. Tandang itu namanya tandang itu khusus anak muda. Ini katanya yo. Kalau tandang itu kan namanya anak muda. Tandang itu juga ada batas. Kalau zaman dulu itu batandang bukan kau, umpamanya maaf ya, umpamanya aku menendang kau. Aku bukan langsung dengan kau yang tetap, tapi dengan tunjuk kau lah aku tetap. Kalau zaman dulu, kalau zaman ini tak mesti anak kau. Ya, contohnya macam ini. Kalau gini, kalau apa pemuda atau pakai katiah, itu banyak orang ngomong sok alim. Sok alim. Tapi kalau di zaman dulu orang ngomong jantan yang tidak pakai katiah, tidak pakai adat, sama dengan cewek ini tidak pakai jilbab. Orang jahe pakai jilbab dia sok alim, sok suci. Namun nggak tahu. Zaman itu berubah terus, setiap tahun berubah, aturannya juga berubah. Habis mulai itu udah keadaannya hidup di tekniknya. Ada yang namanya tuh naik rumah. Kalau naik rumah di sini nih gimana Pak? Naik rumah baru. Pembangunan rumah adatnya gitu. Di sini gimana? Rumah itu kan rezeki anugerah Tuhan, tak? Tapi kalau kita punya sanak jantan, punya tengah rumah, itu harus lapor dengan tengah rumah kita.
dasar kita nak membangunkan rumah. Kenapa kata-kata kalau ada permasalahan di rumah itu jatuh tukang sedang kerja atau terjadi tidak, itu tengah kita yang ngurus itu. Nah, jadi perlu kita dari mulai apa? Kami pamun bro, beli pamun itu kata kami pamun peralatan rumah itu pamun. Itu kita sudah kasih tahu. Kalau umpamanya kita buat rumah, kalau tengah kita tidak senang, rumah itu sudah ada tahu ya. Kalau dilapornya itu tahu gua yang Ziko. Iya, namanya kecak dengan kecak itu. Sedangkan kita kan, dapur kita ni lah buruk. Kita rubuh setelah kita kan, karena kita tahu kalau dia tidak senang, tahu. Itu adat di sini ya, bukan adat orang Jambi kan. Berarti ini dari sini. Tuh. Sudah itu sesudah rumah itu lapor lagi kepada negeri, lapor ke desa, lapor ke datuk, lapor ke pegawai sara, nak naik rumah baru, nak nunggu rumah baru. Supaya orang-orang itu mendoakan kita supaya kita dijauhi dari sekalian balak, supaya kita rezeki murah, umur panjang, jauh dari sekalian balak. Semoga kita itu menjadi keluarga sunnah wadah yang ramah selalu dan menjadi yang dan mendapat turunan yang soleh dan soleha dulu. Itulah keperluannya melapor pada negeri. Kalau lanjut ya Pak, dari tentang suku adat gitu nah Pak. Kalau di sini ada nggak Pak contoh sanksi adat lah di sini nih? Kalau lukis demam balu itu, kalau demam balu karena dikanti, itu bapak kanti itu harus mengantar tumpai cekal atau kami itu setawa cukup itu kalau demam balu. Tapi kalau luko umpamanya buka ke darah kira ya, itu tutang ayam sikuk beras gantang. Ya untuk sampai orang yang luko. Kalau umpamanya merupakan hilang sifatnya, putus jari itu dibangun tutang setengah bangun itu berarti kambing sikuk pada 20 atau selbak setengah. Sudah itu ada lagi mati ini ya, mati sebab kata orang itu mati karena hilang bersebab. Itu terutangnya seekor kebau beres 100 gantang satu selmak semanik. Itu kalau merupakan mati. Tapi matinya hilang karena mati bersebab ya, untuk kecelakaan. Tapi kalau dibunuh itu lain lagi. Kalau dibunuh itu pidana, itu negara punya hak pemerintah itu harus dipenjarakan. Umpamanya tahu bahwa ketumbuk dan anak orang itu mati. Nah itu tadi yang dibangun kerbau itu beres 100 serta selmak semanik. Tahu kan dah penjara ngaku sudah roh. Itu kalau politik Mabalu itu sampai ke mati dibangun. Kalau untuk di sini deh Pak, ada nggak larang pantangnya gitu Pak? Larang pantang dari masyarakat di sini nih. Larang pantangnya untuk rumah itu disebut rumah berpaga adat, takian berpaga baso, laman bersapu dengan undang. Kateh kata orang bertutup dengan bungung perak, bawah balik seni gading. Itu rumah ada larang pantangnya. Walaupun rumah kau lewe, kau tendang, pajang, pecah-mecah rumah tu. Kalau tengahnya rumah kau nak senang, kau tutang. Nah, itu termasuk juga kecak bakti, kecak dengan dari itu larangnya rumah. Atau kau ribut dengan laki kau, atau laki kau lalu dulu ya. Nah, lari keluar itu bawa orang pancung pisangnya do. Padahal pisang kamu lah yang tanam. Nah, kalau mengenai kamu tak senang, dia tutang. Itu larang. Nah, rumah kan itu tadi bawahnya balik di gading, katanya ketutup bunga perak. Di Namun desa, rumah tempat kita berteduh. kalau di desa juga, Tak boleh seperti itu. kalau di dusun juga. Mungkin di sini. Ini mungkin terakhir ya Pak, pertanyaan yang Iya. terakhir. Bisa nggak Pak jelaskan maksud dari tikam mati pedang berdarah itu? maksudnya Maksud apa, Pak? cek Itu tergantung juga perundingan antara orang tua yang jadi pandai yang ada di sana.
kalau kira-kira pihak korban ini tidak merasa diniayo ini cukup bisa diselesaikan antara nenek nama itu ya tutang itu kok sakitnya dulu baik sampai sehat. Nah, macam tu kalau nikah tu yang tak mati lah kira pihak korban muh berdamai, pihak yang terdakwa juga muh bertanggung jawab atas perbuatan. Itulah kalau tengok keadaan korban itu dah, kalau parahnya dia gedang biayanya, namanya awak tanggung jawab, kayak macam tu lah, berobat segala macam, itu utang juga, utang pada negeri, itu tergantung yang pandai, ketika awak orang tua pandai kata orang itu, itulah kalau nikah. Kalau bisa ya janganlah nikah coba lah yo, karena nikah itu yang banyak aku selesai kan itu begini pihak hukum tak yang begitu kok datuk putus untuk itu kan tindakan pidana tuh. Nah, kalau tikam tuh banyak tuh karena kami hukum itu dekat sama bawah ya polisi ya tentara siapa yang bersalah lah kira-kira hukum tak nyolong dia besok macam gitu apa ada ya baru kami ingat cerita lah ya empat baru nih bapaknya primo itu adiknya polisi yang terdakwa itu macam tunggu sering ributnya tetap menghukum itu, nah, tetap jalur itu, kau tak silakan di kantor polisi, nah, itulah jarang sama lah namanya hukum, tak pandang bulu, sama ya kami juga kami selaku datuk ini kalau menurut adat itu kata adat itu beruk dirimu kalau berutang. Itulah artinya orang pemegang adat. Tidak boleh pihak-pihak atau tidak pandang bulu siapa yang salah. Kadang yo bisa diselesaikan, kadang-kadang tidak. Ada juga yang ditangkap, ini jaminannya orang langsung kabur, tak juga macam-macam lah.